Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, siapa yang tidak hadir pagi hari ini? Nah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Rangga, Nova, Irul, Namita. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya sehat berarti ya. Baiklah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Ketua kelas Rangga, silahkan pimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk silakan duduk. Silakan berdiri agar tetap semangat. Kita ice breaking dulu terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Kita kemarin belajar apa? Tentang 5 Asmaul Husna. Apa saja? Ada Al-Malik. Yang kedua? Terus? Nah, iya. Ada berapa kemarin jumlah Asmaul Husna? 99. Ya, benar sekali. Masih ingat berarti ya? Kalian tidak lupa. Baiklah, kita hari ini akan belajar meneruskan tentang 5 Asmaul Husna yang kemarin. Kalau sekarang kita membiasakan sikap 5 Asmaul Husna. Silahkan kalian perhatikan di depan. Anak-anak ketemu lagi dengan Ibu Amit Sulistyowati. Kali ini kita akan sama-sama menyimak tentang tauladan mulia Asmaul Husna. Sebelum menyaksikan, anak-anak duduk dengan rapi. Selamat menyaksikan. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, kalian sudah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. 5 Asmaul Husna. Al-Malik, Maha Raja. Al-Aziz, artinya Maha Mulia. Al-Qudus, artinya Maha Suci. As-Salam, artinya Maha Sejahtera. Dan Al-Mu'min, Maha Pemberi keamanan. Rasulullah SAW bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meladani sifat-sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min antara lain. Al-Malik yaitu menahan diri. Coba perhatikan gambar berikut ini.
Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar? Bagaimana pengalaman kalian saat dikurangi oleh teman waktu bermain? Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Contoh sikap menahan diri. Yang pertama yaitu menahan diri membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari perbuatan curang. Selanjutnya yaitu meneladani sifat Allah Al-Aziz yang diwujudkan. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini, makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Dia tidak mudah menggantungkan pekerjaan kepada orang lain. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab dia memiliki anjuran syariat sebagaimana dicontohkan. Al-Qudus artinya kita menerapkan dengan cinta kebersihan. Coba perhatikan gambar samping. Fitra manusia suka keindahan dan kebersihan. Apakah anak-anak suka hidup bersih dan menjaga kebersihan? Rasulullah SAW bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Kebersihan hati juga merupakan dari wujud Al-Qudus. Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan. Yang selanjutnya yaitu assalam. Assalam artinya kita harus menjaga lisan. Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Demikianlah manfaat dan bahasa lisan. Kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Menjaga lisan, hati-hatilah berbicara baik secara langsung atau melalui media sosial. Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dan kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh. Artinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Membuka aib seseorang, kita harus selalu menjaga lisan dari perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Selanjutnya yaitu al-mu'min, diwujudkan dengan hidup tertib. Bagaimana rasanya jikalau ada anak yang berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Apakah yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Seperti gambar di samping. Apakah yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat lampu? Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Mengikuti aturan merupakan wujud dari tata tertib. Nah,
Sudah ya, tadi diperhatikan. Itu tadi mengenai contoh sikap dari 5 Asmaul Husna. Bagaimana dengan video tadi? Kalian sudah paham? Paham. Coba silahkan, coba Irul berikan contoh salah satu dari 5 Asmaul Husna tersebut. Yang tadi ya, berikan contohnya. Contoh dari apa? Al-Aziz, mandiri, Pakai. pribadi sendiri, Terus? sendiri, Terus? sekolah sendiri. Nah, pintar. Itu contoh dari contoh sikap dari Al-Aziz. Baiklah. Sekarang dari video tersebut tadi silakan kalian meresum. Buka halaman 30, 31 sampai 36. Silakan diresum. Ayo. Sudah? Silahkan dikumpulkan hasilnya. Siapa yang berani untuk menjelaskan dari ringkasan kalian sendiri? Silahkan dibaca. Dari kelompok 2, coba ayo. Perhatikan, yang lainnya perhatikan ya. Berapa 5 Asmaul Husna? 1. Menahan diri, contoh dari Al-Malik. Contohnya,
menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. 2. Mandiri. Contoh dari Al-Aziz. Mandiri, yaitu mengerjakan segala sesuatu sendiri. Contoh, memakai baju sendiri, bersepatu sendiri. 3. Cinta kebersihan. Contoh dari Al-Qudus. Kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam. Contoh, wudu sebelum sholat, mandi, bersuci setelah hadas. 4. Menjaga lisan. Contoh dari Lisan. Contoh dari As-salam. Gunakan lisan untuk berzikir, berbicara yang baik-baik, membaca Al-Quran. 5. Hidup tertib. Contoh dari Al-Mukmin. Contohnya, ketika sholat, kita harus tertib di sekolah, harus tertib berjalan dengan tertib. Nah, pintar. Beri tepuk tangan. Itu tadi ringkasan dari contoh 5 sikap Asmaul Husna. Bagaimana contoh yang mandiri itu tadi contoh sikap Asmaul Husna yang apa? Al-Aziz. Kalau menahan diri itu contoh sikap dari Al-Malik dan sebagainya. Baiklah. Silahkan perhatikan ke depan lagi. Ibu akan memutarkan video lagi. Ayo perhatikan di sini ya. Berakhlak mulia dengan Asmaul Husna. Berakhlak mulia dengan Asmaul Husna yaitu latihan dari kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Malik. Yang kedua Al-Aziz. Yang ketiga Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Di sini yaitu 1 menahan diri. Menahan diri itu dari Al-Malik. Cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Malik. Yang kedua, mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Itu contoh meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Yang ketiga, cinta kebersihan. Kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, riya, dan bangga diri, dan lain sebagainya. Itu contoh meneladani dari Asmaul Husna yaitu Al-Qudus. Menjaga lisan. Jagalah lisan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Itu contoh dari meneladani Asmaul Husna. As-salam. Hidup tertib. Kepatuhan pada aturan menciptakan.
Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, itu semua tadi kelimanya contoh teladan Asmaul Husna, contoh-contoh sikap teladan Asmaul Husna. Seperti mandiri. Mandiri tadi contohnya seperti apa? Memakai baju sendiri, makan sendiri, berangkat sekolah sendiri, itu contoh dari sifat mandiri dari Al-Aziz. Nah, ayo silakan dibuka, anak-anak dibuka halaman dari 31 sampai 36. Di situ ada aktivitasku. Nah, sekarang kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Ayo kerjakan. Waktunya hanya 2 menit. Silakan. Halaman 31 sampai 36. Di situ ada aktivitasku ya. Ada yang bentuk kolom di situ, silakan diisi. Ini aktivitasku. Sudah? Silakan dikumpul. Hasilnya silakan dikumpul. Yo. Ya, bagaimana? Bisa tidak tadi? Bisa.
Ada yang mau dipertanyakan? Silahkan, yang belum paham. Tunjuk tangan, yang mau bertanya tunjuk tangan. Nah, ayo Rama, apa coba? Ini Bu, tolong berikan contoh dari Al-Malik. Belum paham. Oh, oke. Contoh dari Al-Malik tadi yaitu apa? Menahan diri. Kalian harus bisa menahan diri. Contohnya seperti apa? Misalnya kalian ingin membeli sesuatu yang tidak manfaat, itu tidak boleh dibeli, harus menahan diri sendiri, harus bisa menahan agar tidak membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalian juga di situ tidak boleh curang. Misalnya kalau kalian sedang bermain, kalian tidak boleh curang. Nah, itu contoh dari Al-Malik, mandiri, menahan diri sendiri. Itu contohnya dari Al-Malik. Bagaimana yang lain sudah paham? Nah, ya alhamdulillah. Baiklah, di sini kita akan menyimpulkan ya. Di sini tadi ada contoh 5 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu menahan diri, contoh dari Al-Malik. Yang kedua, mandiri, contoh dari Al-Aziz. Terus yang ketiga apa? Cinta kebersihan. Itu contoh dari Al-Qudus. Terus yang keempat, menjaga lisan. Itu contoh dari As-Salam. Yang terakhir, hidup tertib. Itu contoh dari Al-Mu'min. Bagaimana? Kalian sudah paham? Nah, kalau sudah paham, nanti untuk pekerjaan di rumah silahkan dibuka halaman 38 dan 39. Itu untuk pekerjaan di rumah atau PR. PR-nya untuk di rumah. Sudah? Baiklah. Sekarang kalau sudah, pertemuan Ibu sampai di sini saja. Bukunya silahkan dimasukkan ke dalam tas, dirapikan karena akan dilanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Sudah dirapikan bukunya? Yo, sudah. Baiklah, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.